Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini di LWP pertemuan ke-7, kita akan coba bahas lagi soal tentang standar costing. Nah, soal ini aku ambil dari kuis pra-UTS Pak Arif Ismail tentang equivalent units and variance analysis. Nah, ini nih soal tahun lalu, tahun 2019, tahun 2020. 2019-2020. Nah, langsung aja ya. Nah, di sini ada soal bahwa Dika Corporation memproduksi suatu produk yang namanya Alpha. Nah, produk ini dibuat dengan biaya standar per unit sebagai berikut. Nah, kalau kita belajar standar costing, artinya biaya untuk DM, DL, dan FOH, baik variabel maupun fix, itu semuanya ditentukan berdasarkan suatu standar ataupun tarif. Nah, di sini diketahuinya kita buat nih standar cost card ataupun kartu biaya standarnya. Nah, diketahui di soal, untuk direct material, itu standar kuantitinya adalah 3 kg, dan standar price-nya adalah 4.000. Sehingga total biaya untuk memproduksi satu unitnya dari DM, untuk DM-nya adalah Rp12.000. Kemudian, biaya standar untuk direct labor-nya, untuk satu unit alpha adalah setengah jam, diperlukan setengah jam tenaga kerja langsung. Dengan standar price-nya adalah 11.000, sehingga totalnya untuk satu unit alpha adalah 5.500 untuk komponen direct labor. Kemudian variabel FOH-nya. Variabel FOH-nya ditentukan berdasarkan jam kerja langsung. Sehingga apabila standar kuantitinya tadi untuk direct labor adalah 0,5 jam, untuk variabel FOH juga 0,5 jam. Namun standar price-nya berbeda, yaitu 6.000. Nah, 0,5 standar kuantitinya, standar price-nya adalah 6.000. Sehingga totalnya adalah 3.000. Nah, begitu juga untuk fix FOH. Masih menggunakan dasarnya, yaitu jam tenaga kerja langsung berdasarkan direct labor. Karena direct labor-nya untuk satu unit diperlukan 0,5 jam ataupun setengah jam, maka fix FOH juga perlu 0,5 jam dengan standar price-nya yaitu 8.000. Sehingga total per unitnya untuk fix FOH adalah 4.000. Nah, sehingga total biaya standar untuk memproduksi satu produk alpha, total biaya standar untuk produksi satu unit alpha adalah Rp24.500. Nah, kemudian diketahui beberapa informasi lagi, yaitu semua material ditambahkan di awal proses. Kemudian inspeksi dilakukan di akhir proses, dan apabila ada spoilage ataupun barang yang rusak ataupun cacat, maka dianggap tidak normal ataupun abnormal. Nah, asumsinya karena di soal ini tidak disebutkan apakah kita menggunakan FIFO ataupun average, maka asumsi yang kita gunakan adalah FIFO, yaitu yang pertama keluar adalah yang pertama masuk. Nantinya unit yang ditransfer ke finished good ataupun barang jadi diutamakan terlebih dahulu yang berasal dari WIP awalnya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Diketahui beberapa informasi aktual bulan November. Yang pertama, budgeted fixed FOH adalah 80 juta. Nah, budgeted fixed FOH-nya adalah 80 juta nih. Nah, berarti dari budgeted fixed FOH 80 juta ini kita bisa dapatkan kesimpulan. Kita tahu tuh rumus predetermine FOH rate. Itu kan rumusnya budget FOH per allocation base-nya kan. Nah, berarti apabila kita udah tahu nih, untuk fix FOH disebutin budgeted fix FOH-nya 80 juta. Nah, predetermined FOH rate-nya ya standar price-nya ataupun standar rate-nya yaitu 8.000. Berarti kita bisa tahu nih, untuk biaya FOH ataupun biaya tidak langsung, nih, berarti 8.000 predetermined FOH rate-nya sama dengan budgeted FOH, fix FOH-nya 80 juta, dibagi allocation base-nya. Nah, kita tahu kan tadi allocation base-nya adalah jam tenaga kerja langsung. Sehingga untuk budgeted fix FOH ini
Dasar alokasinya adalah gram tenaga kerja langsung yang jumlahnya 80 juta dibagi 8.000, itu 10.000 gram DLH. Nah, selanjutnya diketahui di soal, yaitu terdapat 4.000 unit yang masih dalam proses pada tanggal 1 November. Nah, kita buat nih di sini equity concept. Input sama dengan output. WIP awal ditambah unit yang ditransfer masuk dari departemen sebelumnya sebagai input, dan outputnya adalah unit yang ditransfer ke barang jadi, WIP akhir, serta kalaupun ada abnormal spoilage. Nah, di sini 4.000 unit yang masih dalam proses tanggal 1 November berarti WIP beginning, WIP awal. Jumlahnya 4.000 unit, physical unitnya. Dan telah tingkat penyelesaian conversion cost-nya 20%, berarti DL 20%, FOH-nya sudah selesai 20%. Bagaimana dengan DM? Kita lihat asumsi di awal. Semua material ditambahkan di awal proses. Artinya, apabila semua material ditambahkan di awal proses, maka tingkat penyelesaian direct material sudah pasti 100%. Nah, kemudian diketahui juga nih, kita cari mana nih diketahui yang lain nih. Diketahui di D, 16.000 unit mulai diproduksi selama November. Artinya 16.000 unit ini adalah unit transferred in ataupun yang diterima dari departemen sebelumnya, yaitu 16.000 unit. Nah, berarti kita tahu nih, inputnya adalah 4.000 tambah 16.000, yaitu 20.000 unit. Maka outputnya juga harus 20.000 unit. Kita cari nih outputnya. Outputnya di sini dibilang 17.000 unit produk ditransfer ke finished good. Berarti unit transfer out to finished good 17.000. Terus terdapat 2.150 unit dalam proses di 30 November. Berarti WIP akhir. Yang belum selesai ada 2.150. Nah, berarti kan tadi inputnya 4.000 tambah 16.000, 20.000. Sedangkan outputnya 17.000 tambah 2.150, baru 19.150. Oh, berarti sisanya adalah barang yang cacat, yaitu sejumlah 850 unit. Nah, baru kita masukin datanya. Unit transfer out to finished good udah pasti selesai semua, DM, DL, dan FOH-nya. WIP akhir, tingkat penyelesaian conversion cost-nya kata soal 40%. Nah, bagaimana dengan DM-nya? Ingat, semua material ditambahkan di awal proses, berarti tingkat penyelesaian DM sudah pasti 100%. Dan untuk abnormal spoilage, bagaimana DM DL FOH-nya? Nah, kita lihat saja. Kan di sini inspeksi dilakukan di akhir proses. Berarti, si abnormal spoilage ini baru ketahuan di akhir proses. Nah, DM-nya sudah pasti 100% karena sudah ditambahkan di awal proses. Dan karena inspeksinya dilakukan di akhir proses, berarti conversion cost-nya juga sudah pasti 100%. Kenapa? Karena ingat, inspeksi sama dengan conversion cost. Artinya apa? Tingkat inspeksi dilakukan ataupun sama dengan tingkat penyelesaian conversion cost. Nah, berarti ketika tingkat inspeksinya adalah 100% di akhir proses, maka tingkat penyelesaian DL dan FOH juga pasti 100%. Kita masuk ke yang diketahui selanjutnya. During in, selama November diketahui nih, kita buat nih, ada aktual, ada standar untuk membandingkan antara kondisi aktual dan standar. Nah, material sebanyak 60.000 kg dibeli, berarti DM purchase-nya 60.000 kg. Dengan unit price-nya 3.950. Unit price DM-nya 3.950. Sedangkan tadi di kartu biaya standar kita, standar price-nya adalah 4.000 nih. Supaya jadi pembanding. Kita beli aktualnya 3.950, standarnya 4.000. Kemudian 50.000 kg material dibebankan ke produksi. DM usage adalah 50.000 kg. Nah, tadi ketinggalan nih. Material price variance ditentukan pada tanggal di saat material tersebut dibeli. Artinya pakai metode berapa? Metode 1. Yaitu price variance-nya diakui pada saat titik pembelian. Nantinya pada saat titik pemakaian hanya mengakui quantity variance, nggak lagi mengakui price variance. Oke.
Lanjut ke ini. Direct labor payroll, direct labor aktualnya adalah 108 juta untuk 9.000 jam. Oh, ternyata direct labor payroll-nya 108 juta. Direct labor hours aktualnya 9.000 jam. Berarti direct labor rate per unit ataupun actual rate per unit untuk si direct labor adalah 108 juta bagi 9.000 jam. Berarti 12.000 per jamnya. Sedangkan tadi standar rate-nya adalah 11.000. Nih, kita bandingin. 12.000 sama 11.000. Sama kayak tadi, si DM. 3.950 sama 4.000. Nih, buat nanti nyari variance. Dan yang terakhir, diketahui total FOH aktual adalah 134.900. Nah, dari mana 134.900 FOH aktual ini? Tentu aja berdasarkan jam tenaga kerja langsung aktual yang DL hours-nya 9.000 jam ini. Kenapa? Ingat ya, kan berarti yang pas kita tadi budgeted, itu kan FOH-nya udah ditentu ini, 6.000 sama 8.000. Berdasarkan budgeted DLH-nya 10.000 jam. Nah, aktualnya yang terjadi adalah 134.900. Berdasarkan apa? Berarti berdasarkan DLH aktual berapa? 9.000 jam. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari variance. Kemudian diminta kita menghitung equivalent unit yang telah diproses di periode ini untuk material dan conversion cost, lalu hitunglah varian-variansnya, varians DM, DL, dan FOH. Nah, yang pertama kita masuk ke equivalent unit yang telah diproses di periode ini. Gimana cara mencarinya? Yang perlu kita perhatikan adalah, pertama, kita harus tahu unit transfer finished good. Ada berapa sih produk yang selesai? Nah, highlight nih. Berapa sih produk yang selesai? Tadi kata soal produk yang selesai adalah 17.000 unit. Nah, dari mana aja? Karena asumsi kita FIFO, berarti 17.000 unit ini kita selesaikan dulu WP awalnya yang berjumlah 4.000 unit. Nih, 4.000 unit kita selesaikan. Nah, sedangkan di awal DM-nya itu udah selesai 100% nih. Sudah selesai 100%. DL-nya selesai 20%, dan FOH-nya selesai 20%. Sehingga DM-nya 4.000 kita kalikan 100%, DL-nya 4.000 kita kalikan 20%, dan FOH-nya 4.000 kita kalikan 20% juga. Nah, selanjutnya, karena yang sudah selesai segini, berarti sisanya harus kita selesaikan di periode ini. Berapa DM-nya? 0%, karena sudah selesai semuanya. Berarti 4.000 dikalikan 100% dikurangi yang telah selesai di awal, 100%. Nah, terus DL-nya kan sudah selesai 20%. Berarti masih perlu penyelesaian 80%. Nih, 4.000 dikaliin 100% dikurangin 20%. Yang sama untuk FOH juga, 4.000 dikaliin 100%, kurangin telah selesai 20%. Dapat 3.200. Kemudian, setelah itu, 4.000-nya kan berasal dari WP awal. Berarti sisa 13.000 kan? Nah, 13.000-nya asalnya dari mana lagi? Nah, 13.000 ini asalnya dari unit yang baru mulai diproses dan langsung selesai pada periode November, yaitu 17.000 kurangin 4.000. 17.000 dikurangin 4.000. Ini dikurangin sama 4.000. Jadi ada 13.000 unit. Nah, 13.000 unit ini udah pasti DM DLFOH-nya selesai 100%. Mulai diproses November, langsung selesai di November. Sehingga persentase penyelesaian DM DLFOH-nya adalah 100% seluruhnya. Kemudian, kita juga sudah memproses UEP akhir. Walaupun belum selesai, tapi sudah kita proses. Berapa tadi jumlahnya? 2.150 unit. 2.150 unit. Yang telah selesai DM-nya 100%, DL-nya 40, dan FO 40. Berarti equivalent unitnya 2150 kita kali 100% buat DM, DL-nya kita kali 40%, nih kita kali 40%, dan FOH-nya juga kita kalikan dengan 40%. Tingkat penyelesaian FOH. Nah, dan yang terakhir, kita ingat bahwa tadi ada abnormal spoilage 850 unit yang telah selesai seluruhnya. Nah, kan abnormal spoilage kita proses juga di periode ini. Berarti perlu kita cari equivalent unit yang kita proses.
yaitu 850 unit. Kita kalikan 100% DM, DL, FOH. Karena tadi inspeksinya telah dilakukan di akhir, berarti conversion cost-nya udah 100%, DM-nya udah 100% karena ditambahkan di awal proses semua materialnya. Nah, ketemu nih terus equivalent unitnya yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar kita buat ngitung apa sih equivalent unit ini, buat menghitung AMQ ataupun bahasa buku charternya standar quantity load for apa misalkan DM, DL, dan FOH. Nah, itu 16.000 buat DM. Dari mana? 10 tambah 13.000 tambah 2150 tambah 850. Nah, kenapa 4.000-nya nggak masuk? Karena 4.000 ini udah ada di WP awal. Yaitu alias kita selesainya udah di periode yang lalu. Nah, makanya hanya perlu kita hitung dari yang kita proses di periode ini, yang warna hijau-hijau ini. Nah, kita hitung buat DM, DL, dan FOH. Ternyata equivalent unit DM adalah 16.000, DL-nya 17.910, dan FOH juga 17.910. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung varians. Terus indikasikan apakah favorable ataupun unfavorable. Nah, yang pertama, sebelum menghitung varians, kita perlu menghitung dulu tadi standar quantity load untuk masing-masing DM, DL, dan FOH. Dari mana? Yaitu dari equivalent unitnya kita kalikan dengan standar quantity yang ada di kartu biaya standar tadi. Contohnya, untuk DM, kan tadi equivalent unitnya 16.000. Kemudian standar quantity untuk produksi 1 unit adalah 3 kg. 3 kg. Berarti standar quantity load-nya ataupun actual modified quantity adalah 48.000. Untuk direct labor, equivalent unitnya 17.910. Standar quantity-nya untuk 1 unit direct labor diperlukan setengah jam. Sehingga actual quantity-nya kaliin equivalent unit dikaliin sama standar quantity. Berarti kita tulis nih di sini. AMQ ataupun standar quantity load adalah equivalent unit dikalikan dengan standar quantity. Kita highlight. Nah, selanjutnya untuk FOH juga sama. Equivalent unitnya 17.910, standar kuantitinya 0,5 karena berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, setelah kita ketemu ini nih, barulah kita bisa cari variansnya untuk DM, DL, dan FOH. Yang pertama untuk si DM dulu nih. Nah, kita tahu nih, tanpa harus kita menghafal, direct material itu terdapat 2 titik penting, yaitu pada saat kita beli dan pada saat kita pakai. Nah, pada saat kita beli, ya udah nih, template-nya adalah selalu keadaan aktualnya gimana, keadaan allocated ataupun standarnya bagaimana, dan tengah-tengah campurannya, yaitu kuantitasnya pakai aktual, rate-nya pakai rate standar. Nah, inilah cara kita mencari varians tanpa harus menghafal rumus. Nah, pada saat keadaan aktual, berarti rate dan kuantitinya adalah kuantitas dan rate aktual. Aktual quantity dikalikan aktual rate. Pada saat keadaan allocated ataupun keadaan standar, kita menggunakan rate yang standar. Kuantitas ya kita pakai kuantitas yang tadi, standar quantity load berdasarkan biaya standarnya berapa. AMQ dikalikan SR. Nah, keadaan tengah-tengahnya ataupun campuran dua ini, kuantitasnya kita pakai kuantitas aktual yang kita standarkan biayanya dengan standar rate. Nah, tinggal kita cari nih. Pertama, aktual kuantitinya berapa tadi? Aktual quantity yang kita beli untuk direct material adalah 60.000 yang kita beli. 60.000 dikalikan dengan aktual rate-nya. Kita beli dengan harga 3.950 per kilogram. Sehingga AKI dikali AR-nya 237 juta. Dan yang kedua kita standarkan. 60.000 kilogram tadi kita kalikan dengan biaya standarnya 4.000. Sehingga ditemukan 240 juta.
Lalu kita cari variansnya. Bagaimana cara membacanya? Kita baca dari kanan. Semakin ke kanan, semakin budgeted, dan semakin ke kiri, semakin aktual. Nah, kita bacanya gini. Kanan dianggarkan, kiri aktual. Dianggarkan 240 juta, aktualnya 237 juta. Berarti selisihnya 3 juta. Apakah favorable ataupun unfavorable? Jawabannya adalah favorable. Kita anggarkan 240 juta. Aktualnya lebih kecil, 237. Sehingga 3 juta favorable variansnya. Apa nama variansnya? Karena kita berbicara tentang direct material, namanya adalah material. Pada saat titik apa? Titik pembelian, yaitu materials purchase. Apa yang berbeda? Yang berbeda, di sini kita menggunakan actual rate. Rate-nya aktual. Di sini kita menggunakan standard rate, berarti harganya berbeda. Materials purchase price variance.